mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama, dalam menangani hal-hal seperti itu kasus, tentu kita harus mengidentifikasi untuk persoalan atau permasalahan, kemudian kita mengambil sebuah kebijakan mana yang paling tepat untuk menangani masalah-masalah tersebut dengan berdasarkan tentu musyawarah daripada stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Kita tentu melibatkan semua guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, dan unsur pimpinan di sekolah kita ini. Seperti itu. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, betul. Kalau terjadi permasalahan kontradiktif atau kedua-duanya itu ada benarnya, tentu kita harus bersikap yang kedua-duanya juga menguntungkan. Ya, misalnya ada orang tua yang bermasalah anaknya, kita harus juga telusuri dulu apa dampak positifnya ketika kita berikan tindakan, kemudian apa juga dampak positifnya terhadap satuan pendidikan dalam rangka mengedukasi peserta didik supaya tidak menjalar atau tidak pindah ke teman yang lain. Jadi kita berhati-hati, kembali lagi bahwa kita harus mendengar informasi yang sedetail, yang sangat aktual dari kalangan stakeholder pendidikan di sekolah dalam rangka mengambil keputusan yang terbaik. Ya, misalnya ada yang mau dikasih keluar, ya kita harus dulu lihat apa sudah tepat kita keluarkan. Kalau tidak, ada regulasi yang kita tantang atau perlu kita harus konsultasi ke dinas pendidikan, karena bagaimanapun juga sekolah adalah dinaungi oleh dinas pendidikan. Kalau SMP tentu dinas pendidikan kota. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau menangani kasus? Prosedurnya tentu kita identifikasi masalah, kemudian apakah anak ini memang sudah sering melakukan tindakan-tindakan dan sudah dibina oleh wali kelasnya. Kalau sudah biasanya wali kelas sudah tidak mampu lagi membina, naik ke level lebih tinggi yaitu guru BK, kemudian guru BK juga sudah agak kewalahan, tentu naik di unsur pimpinan mulai dari wakil sampai ke kepala sekolah. Nanti setelah itu ketika misalnya anak itu masih bisa dibina, ya kita bina, dan anjurannya atasan kalau ada kasus-kasus jangan kita langsung main keluar, tetapi kita mungkin minimal kita pindah kelaskan dulu supaya tidak terjadi kontradiksi, misalnya ada persoalan di antara internal ruangan kelasnya, ya, supaya pernah kita baru-baru kita alami seperti ini. Kita pindahkan yang bermasalah, kita bina, kita ikuti, kontrol, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Semoga dengan trik-trik seperti ini bisa membawa tidak ada yang merasa anak dirugikan dan orang tua juga dirugikan, dan tidak juga mencederai nama baik sekolah kita. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tetap kita mengacu pada sidangkan di rapat-rapat dewan guru, ketika itu keputusan bersama, ya itulah hasil yang terbaik. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu tidak bisa kita kelola dengan sendiri-sendiri, tapi kita harus kolaborasi dalam rangka menciptakan sesuatu yang kondusif dalam persoalan-persoalan atau dalam rangka mengefektifkan
sekolah kita itu. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Tantangan terkadang memang ada biasa dari luar, mungkin ada intervensi tapi tidak berarti juga. Misalnya ada orang tua memaksakan bahwa anak saya ini tidak bersalah, tetapi setelah dikonfirmasi terkadang laporannya ke orang tua lain dengan apa yang dilakukan, atau kenyataannya misalnya malas datang sekolah. Itu ada banyak faktor, mungkin karena pengaruh lingkungan atau faktor sosial di lingkungan sekolahnya, sehingga terkadang terbawa di sekolah. Yang biasa juga kita alami terkadang dari broken home, orang tuanya pisah, akhirnya ada satu pihak mau kasih pindah anaknya, ada juga pihak lain tetap di sini. Nah, itu pasti berpengaruh dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga di dalam memanage ini tentu kita harus duduk bersama pihak orang tua, pihak wali kelas dengan manajemen sekolah untuk membahas secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan. Seperti ini. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau secara secara terencana ada di program penyelesaian persoalan ketika ada, tetapi untuk menentukan itu tidak juga, karena ini kalau di sekolah ini alhamdulillah tidak terlalu tinggi di persoalannya. Jadi ketika ada masalah sudah ada laporan dari setiap guru atau wali kelas, ya tentu kita segera mungkin untuk menindaklanjuti dengan membahas secara kolaboratif di lingkungan kita sendiri. Jadi penekanannya bahwa persoalan-persoalan ketika ada laporan segera kita tindak lanjuti dan selesaikan. Ya. Terkadang biar bukan hari sekolah, kalau penting itu kita harus selesaikan, sudah biasa kita lakukan itu hari Ahad, hari Sabtu. Kalau sekalipun tidak efektif pembelajaran, tapi kalau hari mendesak kita harus selesaikan, maka kita datang segera mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jenis masalahnya. Iya, tergantung jenis masalahnya. Kalau mendesak sekali dan berat, ya itu kita harus selesaikan supaya membuat citra sekolah itu bahwa memang ada respon positif oleh pihak sekolah ketika ada persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu. Kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tentu dibantu oleh unsur-unsur yang sudah terstruktur di sekolah kita ini. Ada unsur pimpinan, wakil kepala sekolah, kemudian ada humas, ada guru BK, ada wali kelas, ada guru mapel. Ketika itu persoalan, kepala sekolah tidak bisa menjustis ini salah tidak, tapi harus data baik dari bawah. Pengalaman yang terbaik adalah bahwa ketika ada persoalan, kita harus segera, mungkin tidak boleh kita memandang remeh. Sekecil apapun persoalan bisa menjadi besar ketika kita tidak redam secepatnya. Nah, untuk itu perlu kita selalu komunikasi ini secara intensif kepada stakeholder yang ada di sekolah. Kita bangun komunikasi dengan guru, orang tua, makanya kita di pagi hari menjemput siswa untuk mengetahui anak siapa orang tuanya. Ketika kita ada persoalan, minimal kita berarti ada pasti kontak batin ketika ada sesuatu yang terjadi, sehingga diefektifkan itu menjemput siswa pada pagi hari, kemudian kalau perlu di sore hari yang masuk siang kita lepas juga secara berkelompok setiap kelas untuk kita ajarkan untuk memberikan peringatan bahwa ada penyerahan orang tua di pagi hari, kemudian ada pelepasan di sore hari dalam rangka bahwa kembali ke rumahmu, jangan lagi
kau singgah-singgah di tempat lain, sehingga karena terkadang ada persoalan muncul akibat persoalan di luar, masuk lagi di sekolah, akhirnya tidak tuntas di luar, menjadi persoalan sekolah. Sebenarnya bukan persoalan sekolah lagi, tetapi karena dia adalah rangkaian dari kegiatan. Perlu apa namanya, yang selalu mengingatkan kepada peserta didik, namanya juga siswa, anak-anak masih usia labil, belum dewasa, sehingga selalu harus diingatkan seterusnya. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, atas kasih. waktunya. Ya, kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya minta sebentar waktunya Ibu untuk bertanya tentang cara pengambilan keputusan Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Mariso. Oh iya. Oke. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu kalau ada dua nilai-nilai kebajikan atau ada dua kebaikan yang bertabrakan, sehingga kita ada kesulitan untuk mengambil keputusan. Jadi kira-kira kalau Ibu menghadapi situasi seperti itu, bagaimana teknik pengambilan keputusannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya saya selama ini kan baru juga berjabat 3 bulan, tapi ya sudah mengalami dan boleh dibilang ada beberapa ya kasusnya. Saya itu tetap koordinasi sama guru-guru minta pendapat jalan apa yang saya bisa tempuh untuk kasus ini, karena saya tidak bisa, maksudnya kalau dibilang putuskan bisa, tapi kembali lagi saya tetap minta pendapat sama guru-guru yang lain. Setelah itu tetap saya koordinasi juga sama pimpinan cabang dan Dikdasmen untuk minta solusi atau pertimbangan atau tindakan yang saya ambil. Misalnya saya sudah ada solusi, tapi apakah solusi ini setuju apa tidak saya lakukan, karena di sini saya tidak bisa ambil keputusan kalau misalnya tanpa seizin terutama dari Dikdasmen, karena di sini kan ya ada yang punya yayasan. Iya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Iya, mungkin hampir sama dengan poin tadi, tetap koordinasi sama guru-guru dan minta pertimbangan atau pendapat dari pimpinan. Iya. Ketua di yayasan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur untuk pengambilan keputusan itu? Mungkin langkah pertama, misalnya saya sudah punya ide, tapi tetap adakan pertama rapat. Kumpulkan guru-guru rapat, terus dipaparkan ada masalah ini, misalnya ada atau kasus. Setelah itu misalnya sudah guru memberikan pendapat dan sudah diputuskan di rapat, tapi biasanya selama ini tetap kami undang pimpinan Dikdasmen supaya pada saat rapat saat itu bisa diputuskan langkah-langkah tersebut. Rapat bersama Dikdasmen. Iya, guru dan Dikdasmen. Rapat guru. Oke. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Khususnya dilema etika. Tantangannya mengambil. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektifnya? Iya. Jadi mungkin itu tadi langkah-langkah efektifnya itu tetap itu saya sudah maksudnya koordinasi sama guru-guru, terus sama pimpinan. Oke. Sekarang yang kelima, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
saya mungkin tantangannya karena tantangan berat Iya, karena apa itu? selama ini misalnya boleh dibilang masalah siswa, maaf mungkin juga masalah keuangan, Iya. keuangan Oh, terutama iya. karena maksudnya kita di sini beda dengan sekolah negeri ya, Iya. bahwa sekolah negeri itu banyak siswanya, kalau di sini kurang dan semuanya guru dibayar honornya. Iya. Ya mungkin tantangan berat bagi saya karena bagaimana caranya supaya guru itu tetap gajian pada waktunya, terus jadi yang sering mungkin jadi berat bagi saya karena selama ini kan dulu sebelum guru tidak kepikiran ke situ. Iya. pada saat ini Harus harus dipikirkan fokus semua. ya dipikirkan terus. Khususnya kalau kasus siswa juga. pengambilan keputusan kalau ada kasus, Iya. itu tantangan apa yang Ibu hadapi Iya, kira-kira yang selama misalnya ini? kasus Kalau ada- masalah siswa bisa. Iya, boleh masalah juga masalah masalah guru-guru juga ya tantangannya. Iya, kalau misalnya tentang bagi saya kayak siswa ya, misalnya kayak ada siswa sampai kayak ke kasus kemarin sempat ada yang hilang HP-nya sampai bawa polisi, maksudnya tantangan berat bagi saya itu karena berpikir apa yang saya lakukan, apalagi dibawa-bawa sama polisi. Iya. Terus menganggap bahwa selama ini kan saya maksudnya tidak pernah menghadapi, bahwa saya yang menentukan apakah mau tetap dilaporkan atau tapi solusi yang kami ambil saat itu adalah menggunakan kekeluargaan. Maksudnya tidak sempat sampai ke polisi karena berpikir juga bawa nama sekolah. Jadi saya menganggap itu adalah tantangan berat saya selama beberapa bulan ini karena tantangannya karena baru belum ada pengalaman begitu untuk pengambilan keputusan yang berat seperti itu. Iya. Langsung disodorkan sampai dengan kasus seperti itu ya. Apalagi masih bawa pihak keamanan. Iya. Kalau tadi masalah guru tantangannya ya masalah keuangan ya, untuk menggaji guru per bulan. Iya. Kemudian nah mungkin juga saya tambahkan karena juga masalah guru itu, maksudnya tadi kan maksudnya saya sebenarnya ingin terus kayak maksudnya gurunya untuk motivasinya kayaknya untuk jadi guru penggerak. Iya. Tapi kayaknya mereka ke situ dia ndak berpikir ke situ untuk dia cuma berpikir dia lagi-lagi kayaknya dia pikir biaya apa kayak jadi kendala atau dia malas mak berpikir. Kadang saya bilang masih ada kesempatan ini, langsung malas mau berpikir, ibu kita ini sudah kayaknya kayak begitu. Maksudnya untuk memberikan motivasi ke mereka itu masih kayaknya masih terhambat. Iya, masih terhambat. Sudah memberi motivasi cuma belum sadar ya, kesadaran gurunya itu termasuk bikin perangkap kayaknya masih susah itu untuk mereka lakukan karena mungkin masih belajar yang kemarin. Dia ceritanya dia malas berpikir karena itu di biasa. Kepala mereka itu guru penggerak itu adalah guru yang harus bergerak terus. Jadi mereka maunya tidak bergerak di tempat saja. Jangan berhenti untuk motivasi. Iya. Karena ke depan itu tuntutan saya bilang saya juga kita lanjut dulu supaya pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau proses untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau misalnya ada kasus dijadwalkan seperti itu. Kalau misalnya kasus itu pada saat itu maksudnya harus diselesaikan pada saat itu ya langsung kami berusaha. Lagi-lagi misalnya kita koordinasi rapat, tapi kalau misalnya masih butuh waktu jadi dijadwalkan misalnya karena kan di sini guru itu tidak bilang tiap hari datang, ada tempat lain yang mengajarnya. Jadi kami punya jadwal misalnya karena jadwal misalnya hari Senin karena kebetulan rata-rata hadir kalau di sini, jadi ada pakai jadwal. Kalau misalnya masih bisa kasusnya masih bisa dipending. Iya, jadi tergantung kasusnya. Iya, tergantung dari kasusnya. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada terutama di Kedasmen, Oh, iya. ketua yayasan dan pimpinan daerah Muhammadiyah, maksudnya yang banyak membantu dan memberikan hal karena kebetulan mungkin karena saya baru ya, jadi Iya. pengalaman masih bukan kurang, masih jauh dari Iya. kurang, jadi saya masih Artinya masalahnya itu kadang-kadang di luar Iya. prediksi, Iya, prediksi. sehingga iya, harus iya. komunikasi dengan mereka petinggi-petingginya. Iya. Oke, terakhir Ibu, dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini? Pelajaran yang paling pentingnya saya pikirkan mungkin mengambil keputusan itu harus berpikiran jernih dulu, ya berpikiran jernih baru, karena kapan dalam keadaan emosi kadang tidak bisa mengambil keputusan, baru mengambil langkah untuk koordinasi sama guru-guru dan pimpinan yayasan. Iya. Oke, makasih banyak Bu Iya, atas sama-sama. kesempatannya. Sukses selalu, Amin. sehat-sehat selalu. Ibu juga.